Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan dan keberkahan pada diri kita semua. Dan tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Abah yang telah subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu dan supaya tidak tertinggal konten selanjutnya. Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul Perjalanan Manusia Pilihan Satria Peningit dan Para Leluhur. Tentu ini hanya sebuah cerita sebagai hiburan semata. Karena begitu viralnya cerita sang sosok manusia pilihan yang dikenal dengan sebutan Satria Peningit dan apapun sebutan lainnya, di sini Abah akan berusaha membuka tabir apa hubungannya manusia pilihan dan para leluhur Nusantara. Kemarin dalam perjalanan manusia pilihan menurut agama Islam sudah Abah bahas, karena banyak yang meyakini para leluhur Nusantara ikut serta dalam suatu perjalanan sang sosok manusia pilihan Satria Peningit. Tentunya dalam pembahasan ini kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu a'lam bishawab. Di sini Abah berusaha membuka tabir bagaimana hubungannya sang sosok manusia pilihan ini diperjalankan, dan perlunya kita ingat sang sosok manusia pilihan ini ada hubungannya dengan Bergadaton dua, yaitu Jawa dan Makkah. Karena beliau kita ketahui terpilih atas ketetapan atau suatu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak orang berusaha mencoba membuka mengenai keilmuan sang sosok manusia pilihan, berbagai sumber yang dapat dibaca atau suatu tulisan atau ramalan yang sudah dituliskan sejak dahulu. Karena sang sosok ini masih dalam proses yang nantinya sang sosok manusia pilihan akan disempurnakan keilmuannya dengan terjadinya perbaikan dalam suatu malam. Tentunya yang menyempurnakannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Abah membahas bagaimana awalnya sang sosok ini terpilih kemudian ada ya dengan para leluhur Nusantara. Sang sosok manusia yang terpilih tentu mempunyai suatu perjalanan secara dohir maupun batin yang dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala perantara Nabi Khidir alaihissalam. Dan dalam tafakur Abah mengenai sang sosok manusia pilihan sudah ditemui oleh sosok Nabi Khidir alaihissalam. Entah kapan terjadinya, ini hanya pandangan batin Abah saja. Dengan perjalannya waktu terus bergulir proses sang sosok manusia pilihan, tentunya beliau digembleng bermacam-macam ujian yang tiada hentinya untuk memperkuat mental dan fisik sang sosok manusia tersebut untuk menghadapi ke depan, tentunya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kesanggupan dalam situasi apapun yang dihadapinya. Itu semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin sang sosok manusia pilihan bisa melewati segala
macam ujian atau kesulitan yang beraneka ragam dalam kehidupannya. Bagaimanapun beliau adalah manusia biasa, banyak kekurangan, namun karena campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah beliau mau tidak mau, suka tidak suka, harus menerima setiap ujian yang diberikan kepadanya. Sebenarnya peran para leluhur sudah mengetahui sosok manusia yang terpilih ini. Tak kalah Pulau Jawa mengadakan suatu hajat, tentunya hanya untuk mengukuhkan atau menobatkan atau menyaksikan sang sosok manusia terpilih ini dinobatkan sebagai manusia yang terpilih. Sosok yang bermahkota tentunya hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang mempunyai suatu keilmuan, karena tidak nampak secara dohir, karena hal itu goib. Jadi beliau pun dilantik di alam kegoiban. Dikarenakan beliau sudah diketahui oleh para kegoiban, maka sang sosok manusia pilihan ini sudah dikenal, sehingga sang sosok bisa berkomunikasi kepada makhluk dalam kegoiban. Tapi tidak hanya itu, beliau juga dikenal manusia-manusia yang masih hidup, tapi hanya orang-orang tertentu seperti seorang syekh atau seorang kiai yang mumpuni. Ini hanya menurut pandangan batin Abah dalam bertafakur. Tentunya mereka yang mengetahui tidak akan berbicara, dikarenakan sesuatu yang masih dalam kerahasiaan tidaklah boleh dibuka. Takutnya akan menjadi fitnah, dan juga bisa keselamatan sang sosok manusia pilihan ini akan terancam, dikarenakan ada yang menyukai dan ada pula yang tidak menyukai kehadiran sang sosok manusia pilihan tersebut. Karena sang sosok ini sudah dinobatkan, tentu para ruh leluhur semua kegoiban menjaganya secara kasat mata yang tidak nampak oleh mata dohir. Dan kemanapun sang sosok ini pergi, tentunya dikawal atau dijaga oleh kegoiban, sampailah nantinya beliau dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dan di mana tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui, karena Allah Maha Tahu. Jadi proses sang sosok manusia ini, manakala dibahas tentang keilmuannya, sangatlah sulit, karena beliau belum disempurnakan atau diperbaiki dalam satu malam, atau istilahnya islah, mengenai bagaimana mengetahui keilmuannya, sedangkan yang didapatkannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan beliau dapatkan dengan membaca atau mendengar, seperti beliau mendapatkan ilmu laduni, mengetahui yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. Mungkin beliau tak kalah kita membicarakannya, beliau mengetahui, apalagi bagaimana kalau dicari. Tentunya juga sulit menurut Abah, dan Abah sangat meyakini sang sosok ini tidak akan mengakui. Mungkin juga tak kalah kita mencari, tak akan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi berkali-kali Abah katakan, tidak akan mudah ditemukan sang sosok manusia pilihan ini tak kala kita ingin mencari sang sosok ini, dikarenakan hawa nafsu ingin segera diketahui. Tentunya tidak bisa kita mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya dengan bersabar dan berdoa serta menunggu suatu saat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, apa yang tidak mungkin semua bisa terjadi. Walaupun banyak yang mengatakan sang sosok manusia pilihan sudah ada, tapi sampai sekarang tidak bisa dibuktikan. Ini hanya sebagai pandangan Abah saja. Seandainya mengetahui dengan keilmuannya atau dari sudut pandang apa, tentunya manusia tidak akan berani membuka sang sosok manusia pilihan tersebut, karena bisa juga membahayakan bagi dirinya yang berusaha mengungkap tentang diri sang sosok manusia pilihan tersebut.
Yang perlu kita persiapkan bagi Abah saat ini adalah dengan memperkuat iman dan takwa, juga bersabar tak kala kita diberikan ujian. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk, khususnya buat Abah pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.